Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kembali lagi dengan Pak Budi Apriyadi. Bapak akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, masih ingat pengertian teks laporan hasil observasi? Ayo. Iya, betul. Jadi, suatu teks yang berisi penjabaran atau pemaparan mengenai hasil pengamatan yang telah dilakukan. Nah, pada pengamatan ini, objek bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini ya maksudnya pengertian teks ini berisi tentang penjabaran objek yang kita amati. Nah, objek tersebut bisa diamati secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau langsung berarti kita pergi ke tempat atau kepada objek tersebut ya. Kalau tidak langsung berarti kita melihat data-data dari internet ataupun sumber-sumber yang bisa dipercaya atau datanya benar-benar valid ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya struktur, berarti unsur pembangunnya ya, pembangun teks. Nah, di sini yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini bagian pembuka ya atau pengantar mengenai hal apa saja yang akan disampaikan tetapi secara umum. Nah, misalnya tentang binatang, berarti pada pernyataan umum kita bahas pada bagian ini tentang nama ilmiah, klasifikasi umum binatang atau pengertian binatang tersebut ya. Selanjutnya ini deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini menjelaskan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek yang kita amati. Berarti di sini hanya bagian-bagian yang dari objek tersebut ya. Misalnya kita observasi tentang binatang, berarti yang dibahas pada bagian ini adalah bagian tubuh binatang, kemudian pola makannya seperti apa, kemudian di sini juga menjelaskan daur hidupnya, kemudian habitat, kebiasaan unik dari binatang tersebut. Selanjutnya di sini deskripsi manfaat, berarti manfaat dari objek yang diobservasi ya, berarti manfaatnya itu baik bagi manusia ataupun dari alam secara umum. Berarti di sini kita tuangkan manfaat objek yang kita amati ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak ada contoh nih tentang tumbuhan mangga ya. Yang pertama ini kita pernyataan umum. Nah, pada paragraf pertama dan kedua ini merupakan bagian dari pernyataan umum. Mengapa? Karena di sini jelas buah mangga terkenal dengan rasanya yang manis dan memiliki banyak serat. Nah, ini sudah jelas ya, berarti secara umum buah mangga itu rasanya manis, kemudian memiliki banyak serat. Kemudian juga pada paragraf kedua ini menjelaskan atau tentang mengartikan definisi buah mangga ya. Nih, ada kata merupakan tumbuhan yang masuk pada marga Mangifera. Nah, di sini jelas ya, ada pengertian buah mangga, kemudian secara umumnya juga. Nah, selanjutnya deskripsi bagian. Tadi yang dimaksud dengan deskripsi bagian itu mendeskripsikan bagian-bagian pada objek ya. Berarti di sini bagian-bagian pada tumbuhan mangga. Nah, ini paragraf pohon mangga memiliki ketinggian. Nah, berarti ini bagian dari pohon mangga ya. Pohon mangga ketinggiannya 15 sampai dengan 30 meter. Nah, ini jelas ya, jadi bagian-bagian dari tumbuhan mangga atau pohon mangga. Nah, kemudian daunnya juga merupakan bagian dari tumbuhan mangga, termasuk daun tunggal. Nah, kemudian juga memiliki kandungan nutrisi ya. Di sini jelas bahwa pada tumbuhan mangga ini, terutama pada deskripsi bagian ini dijelaskan bagian-bagian pada tumbuhan mangga. Ada pohon mangga memiliki ketinggian, kemudian daunnya, kemudian juga mengandung nutrisi. Selanjutnya deskripsi bagian sudah, kita pada deskripsi manfaat ya. Deskripsi manfaat di sini jelas ya. Di sini sudah dituliskan manfaat tumbuhan mangga selain buahnya dapat dimakan dan diolah menjadi berbagai produk.
Nah, bisa camilan, kemudian minuman. Ternyata bagian buah lainnya seperti biji, batang, dan daunnya juga memiliki kegunaan. Nah, kemudian biji mangga bermanfaat untuk pakan ternak. Batangnya yang keras dan kuat bisa digunakan untuk kayu bakar. Jelas ya. Jadi di sini pada paragraf ataupun pada bagian deskripsi manfaat ini menjelaskan manfaat dari tumbuhan mangga. Nah, jadi sudah jelas tadi tentang struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, kedua ada deskripsi bagian, dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ciri bahasa, tapi pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini contohnya sudah Bapak ambil dari sumbernya ya, di sini sudah dicantumkan. Nah, silahkan kalian bisa pelajari tentang struktur teks laporan hasil observasi ini dari Bapak ataupun dari informasi yang lainnya. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.